Hai geng Celastari, balik lagi di Clinomic Radio bareng aku Denia. Udah lama banget kita nggak rekam podcast, tapi seneng banget hari ini kita udah kedatangan tamu dan kita akan ngebahas hal yang sebenarnya sangat familiar banget di kehidupan kita sehari-hari, yaitu food loss and waste. Aku baru tahu kalau misalnya bahasa Indonesianya food loss and waste itu adalah susut pangan dan sisa pangan ya teman-teman. Jadi food loss dan food waste. Beberapa tahun belakangan ini sebenarnya topik terkait food loss dan waste itu menarik perhatian banyak pihak ya. Jadi kayak Bappenas aja sebenarnya udah punya satu kajian di tahun 2021 di mana berdasarkan kajian itu disebutkan Indonesia menghasilkan food loss dan waste sebesar 115 sampai 184 kilogram per orang per tahun dalam kurun waktu periode 2000 sampai 2019. Nah, dampak ekonomi dari food loss and waste ini mencapai sekitar 4-5% dari PDB Indonesia per tahun. Dan kemudian dari sisi lingkungannya, tentu food loss dan waste ini akan berkontribusi terhadap emisi karbon yang diperkirakan sebesar 7,29% dari total emisi GRK di Indonesia. Lalu kemudian ada juga faktor kandungan gizi yang hilang akibat food loss dan waste ini yang sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan gizi 61 sampai 125 juta penduduk Indonesia per tahun, yaitu setara dengan 29 sampai 47% dari total penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya sayang banget ya adanya food loss dan waste ini, dan pas banget bulan ini kita memperingati International Day of Awareness Food Loss and Waste. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari pembahasan kita hari ini. Nah, aku mau menyapa dulu nih, ada Bu Nita Yulianis dari Badan Pangan Nasional, dan kemudian ada Mbak Gina Karina dari Koalisi Sistem Pangan Lestari. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusinya, boleh cerita dulu nggak nih Bu Nita, Badan Pangan Nasional itu apa sih Bu? Baik, terima kasih nih Mbak Denia dan salam untuk rekan-rekan semua. Kami diamanatkan oleh Presiden sesuai Perpres 66 2021 berperan dalam menjaga tata kelola sistem pangan nasional. Perjalanannya cukup panjang dari amanat sampai dengan ditetapkannya di tahun 2021. Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi mengarahkan kepada kita semua untuk menjaga tata kelola pangan tersebut bermitra dengan seluruh mitra pentahelix, karena persoalan pangan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Badan Pangan Nasional, tetapi dengan unsur akademisi tentunya, pemerintah pusat dan daerah, mitra kerja baik nasional dan internasional, kemudian juga dunia usaha, dan yang paling penting tentunya juga media. Penting banget ya Bu, karena semua orang butuh pangan ya Bu. Iya, betul sekali. Oke, kalau dari Mbak Gina gimana nih? Boleh ceritain nggak sih Koalisi Sistem Pangan Lestari itu apa sih Mbak? Boleh, terima kasih banyak Mbak. Jadi Koalisi Sistem Pangan Lestari ini sebenarnya merupakan bagian dari koalisi global. Di global itu kami namanya adalah Food and Land Use Coalition atau FOLU Coalition. Melibatkan ada di 7 negara, salah satunya di Indonesia. Baru di akhir tahun yang lalu kami memutuskan bersama-sama dengan para mitra, totalnya ada 12 mitra di dalam KSPL saat ini, untuk merebranding dengan nama yang lebih nasional, yaitu Koalisi Sistem Pangan Lestari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendukung transformasi sistem pangan yang lebih lestari pada akhirnya. Lestarinya seperti apa? Dalam artian beragam, lebih sehat dan bernutrisi, lebih resilient atau berketahanan pangan, dan juga pada saat produksinya ini kita tidak mengenyampingkan atau bahkan mengorbankan lingkungan hidupnya kita. Dan di Indonesia ini sebenarnya sudah masuki akhir fase kedua ya, jadi kita sudah kegiatannya dimulai dari tahun 2018, tapi kita akan lanjut lagi ke fase 3 nantinya. Salah satu yang menjadi fokus dari KSPL ini di Indonesia memang ada beberapa isu, diantaranya tadi sudah saya sebutkan tentang healthy and nutritious diet yang berorientasi pada local resources and local wisdom, kemudian sustainable production, baik itu dalam artian pertanian maupun perikanan atau nantinya peternakan misalnya. Kemudian juga food loss and waste ini, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mentransformasi sistem pangan dari orientasi yang sebelumnya didominasi oleh 1-2 pangan yang dominan saja gitu ya, seperti misalnya beras, tapi kita bersama-sama dengan pemerintah juga karena sudah ada di RPJPN untuk mulai namanya eco-regionalisasi sistem pangan. Jadi pangannya nantinya itu akan melihat ke key commodities di masing-masing wilayah, dan itu yang akan dikembangkan dan reintroduce kepada masyarakat setempat. Menarik banget ya, karena sebenarnya Indonesia tuh kaya akan pangan ya, nggak cuma beras doang, jagung, terus kemudian singkong, ubi, dan lain-lain. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, cuman aku mau nanya dulu nih sama Bu Nita, karena kan kita fokusnya hari ini adalah tentang food loss dan waste. Sebenarnya apa sih Bu yang disebut dengan food loss dan waste itu sendiri, dan kondisinya di Indonesia tuh emang seperti apa? Seringkali kita mispersepsi, mindsetnya selalu di ujung. Bu Nita, apa itu sih food loss and waste? Itu limbah ya?
Ya, langsung gitu. Jadi mungkin kita sama-sama ingat bahwa KLHK setiap tahunnya kan merilis ya. Total sampah kita terbaru nih yang 2023, 41% itu sampah makanan. Wow. Wah, ini menyedihkan sebenarnya ya kan, karena kita tahu persis proses investasi oleh pemerintah dan juga para pihak itu luar biasa ya untuk bisa sampai di meja kita. Jadi kalau sampai 40% itu Terbuang. nyampe ke tempat sampah itu kan sedih banget, apalagi itu udah TPA ya, tempat pembuangan akhir tuh yang udah di ujungnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau menurut FAO, food loss and waste itu tidak equal dengan limbah. Jadi masih ada pangan yang dia masih layak untuk diselamatkan atau dimanfaatkan. Nah, food loss itu sendiri kita berbicara dengan kehilangan. Kehilangannya di mana? Mulai dari proses produksinya, ketika menanamnya nih, gitu, apapun komoditasnya ya, maupun ketika dia untuk disimpannya. Karena kan sebelum dia diedarkan ada proses pasca panennya ya, kehilangan pada proses pasca panen sampai dengan dia tiba di distribusi. Bedanya di food waste-nya adalah di retail dan di konsumen. Di hulunya itu food loss-nya, di hilirnya adalah food waste-nya. Angka terbaru, meskipun food loss-nya sudah turun 2021 sebesar 14%, 2023 FAO rilis 13,2, sudah turun. Tapi food waste-nya naik. Data UNEP yang 2021 sebesar 17%, sekarang 19%. Karena apa? Food waste itu lebih banyak kepada lifestyle yang berkontribusi terhadap pemborosan pangan gitu. Dan di Indonesia tadi sudah disebutkan ya, secara sederhananya untuk mengingatnya, per orangnya itu 1 sampai 2 kuintal. Per hari itu dibagi 365, itu besar juga loh. Setengah kilogram per orang per hari. Pangan itu kan tidak hanya padat ya, tapi juga minuman. Dan kenapa besar Indonesia? Penduduknya yang besar, 270 juta jiwa. Satu orang aja walaupun cuma 1 gram, tapi kalau kami di nasional Badan Pangan melihatnya pengkalinya 270 juta gram. Ya kan? Kalau ke tonnya tinggal hilangin juta kan, 270.000 ton dalam satu waktu. Bayangkan. Padahal kita tuh dari dulu diajarin kalau makan nggak boleh mubazir Iya, gitu ya. betul. Dosa nih nyiakan makanan. Tapi ternyata masalah ini masih terus besar, terjadi ya. Dan iya. kita tuh selalu bilang kalau di Klinomik, hal-hal yang sebenarnya menjadi sampah itu padahal tadinya cuan loh. Nah mungkin aku mau nanya nih sama Mbak Gina, timbulan terbesar food loss and waste itu terjadi di sektor retail dan pertanian. Kemudian sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan hal tersebut gitu? Memang dari kajian Bappenas 2021 itu, dari food loss-nya itu paling tinggi itu adalah dari pertanian, terutama padi-padian. Dan kalau yang paling inefficient gitu adalah horticulture, terutama sayur mayur. Food waste-nya dari konsumsinya itu adalah dari sisi konsumsi. Kalau konsumsi itu kan memang individual choices ya, tapi kemudian kalau kita tarik apa langkah yang kita bisa dukung dulu saat ini, kemudian masuklah ke retail gitu. Penyebabnya yang pertama adalah good handling practices gitu. Dari dia ditanam, kemudian proses panennya, pada saat panen mungkin ada yang tercecer gitu ya. Kemudian nanti pada saat dibawa ke gudang atau storage untuk penyimpanannya gitu ya, ada yang tercecer lagi, distribusi dari sana kemudian sampai ke pasar, dari pasar sampai ke retail ke masyarakat, itu mungkin akan ada yang tercecer. Nah, itu satu yang untuk food loss-nya gitu. Hal lainnya tadi saya sebut tentang gudang, storage, dan kalau misalnya untuk di perikanan terutama pendinginnya juga itu akan berpengaruh gitu ya, coolernya. Kalau misalnya kita ke pasar-pasar gitu ya, otomatis kita memilih ikan yang tidak dihinggapi lalat. Padahal kita seharusnya justru curiga, wajarnya kalau tanpa pengawet itu akan ada lalat. Tapi itu yang kemudian tidak dipilih orang kan, dan kemudian itu yang akan kemudian wasted juga gitu. Solusinya adalah, entah kalau misalnya di luar negeri yang saya tahu ya, mereka sebenarnya ikan itu pada saat nyampe ke darat masih hidup. Jadi nanti baru kemudian pada saat mau dijual dan sebagainya itu proses lagi gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu juga bisa membantu untuk mengurangi cecer atau susut dan limbah pangan gitu. Kalau soal limbah pangan yang dari konsumsi, salah satunya ugly food. Jadi orang melihat terong bentuknya es nggak mau, harus yang lurus gitu kan. Atau misalnya pilih telur gitu, maunya tuh yang mulus, nggak boleh ada celah sama sekali gitu. Itu satu preferensi untuk beauty food ya istilahnya kalau lawannya ugly food ya. Kemudian yang lainnya juga dari sisi konsumennya, ya mungkin dengan gaya hidup yang fast moving saat ini, mereka tinggal ke swalayan gitu ya, mereka tanpa membuat list lagi gitu mau belanjanya apa. Jadi sampai di sana mereka dadakan gitu ya, oh ada ini aku ambil. Iya, banyak mau pas sampai di rumah pada saat mau disimpan, aduh kulkasnya penuh. Jadi itu kan satu belanjanya tidak terorganisir gitu ya. Kemudian ngomongin juga storing. Ini karena Indonesia
terbiasa makanan berlimpah, jadi kita lebih take it for granted kali ya Bu ya. Nah Bu Nita, kalau misalnya dari posisi pemerintah sendiri nih, apa sih yang udah dilakukan untuk berusaha mengatasi permasalahan food loss dan waste ini, dan siapa aja yang terlibat? Badan Pangan Nasional, khususnya Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi melakukan upaya tadi pengurangan dan pencegahan susut pangan dan sisa pangan. Ya, kalau kerangka acuan global itu adalah piramida terbalik, food rescue hierarchy. Dua top teratas itu sebenarnya mencegah, prevent dulu dengan campaign, dengan penetapan kebijakan, dengan kita advokasi, dengan kita komunikasi dengan seluruh kementerian lembaga TNS termasuk OPD Pangan Daerah dan juga Bapeda, karena kan harus masuk dalam struktur perencanaan kebijakan gitu ya. Dari sisi mencegahnya tadi, kita melibatkan pentahelix akan lebih mudah kalau kita mulai dari sejak dini, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah-sekolah gitu, bagaimana mengintroduksi mereka stop boros pangan. Termasuk juga kita gerakan melibatkan organisasi kemasyarakatan gitu. Kita kan dengan food bank ya, itu intens juga gitu ya. Di tingkat level masyarakat, rumah tangga, tim gerak PKK. Jadi mulai dari tingkat nasionalnya hingga tingkat rumah tangga. Nah, tetapi kan nggak bisa kita mencegah 100% ya. Kalau kondangan kita lapar mata ya nggak, ya kan? Terus kan ambil gitu kan. Ternyata pas di ujung itu kok piring saya penuh juga ya gitu kan. Tapi kita lupa bahwa untuk menyediakan yang sepiring penuh tadi itu juga effortnya tidak sedikit gitu ya. Selain mencegah tadi, kita berbagi. Piramida keduanya itu kan food redistribution gitu kan. Pada skala yang kecil ya antar tetangga gitu ya berbagi kita, atau pada skala yang lebih besar kita lewat food bank. Semua yang memiliki pangan itu bisa kita kolaborasikan, dan ini sudah dilakukan Mbak. Nah, di tingkat nasional piloting 2022 Jabodetabek 12 provinsi di 2023, tahun ini 2024 di 15 provinsi. Jadi insya Allah kita akan coverage terus sampai seluruh Indonesia. Pemda ini karena mereka sudah aware ya di tingkat lapangan, banyak yang pakai inisiatif daerah untuk turut mendukung program nasional ini. Contoh yang mudah di-catchy, diingat, Semarang, namanya Garang Asem. Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Terus kalau di Tasik namanya Bakul Tasik. Bagi-bagi kumpulan makanan Kota Tasik. Programnya sudah ada, cuma namanya yang mungkin lagi nyari wangsit. Yang nama yang viral. Iya, nama yang viral. Jadi kadang itu memang yang bergerak itu hati. Merasakan ya pangan yang tadi berlebih, yang beresiko cuma pindah dari kulkas ke tempat sampah. Ternyata ketika kita bagikan itu, yang menerima juga sampai terharu. Itu kan kita merasakan ya. Kami ingat sekali akhir tahun 2023, kami dikontak sama Ketua APCI gitu ya. Bu Nita, ini saya punya 150 kg pisang. Ini tidak termanfaatkan, tapi masih layak makan, kata beliau gitu. Oke Bu, saya kontak FOI, Food Bank of Indonesia. Siap Bu Nita, kirim ke kami, diolah, melibatkan ibu-ibu. Itu dibikin nugget pisang, di-freezerkan, dikasih ke anak-anak PAUD. Coba bayangkan. Jadi ya tadinya mungkin cuma 150 kilo pada satu titik, tapi kan kalau kita bisa punya 10 titik, 100 titik, 1000 titik, pengkalinya banyak gitu. Jadi kami selalu mendorong jangan pernah menganggap sepele gerakan satu komunitas, karena ketika dia menasionalisasi luar biasa itu gerakannya. Jadi mencegah, tapi kan nggak mungkin 100%, kita mengurangi, baru di piramida itu kan bisa nanti untuk energi, ya kan, untuk kompos misalkan gitu, atau bahan bakar ya, atau bisa seperti bioetanol, kemudian bisa juga untuk pakan ya, kan sekarang banyak juga yang dia jadi magot ya, magot ya, dan harusnya idealnya seminim mungkin baru di TPA. Padahal kalau kita lihat angkanya tadi berapa persen? 47%. Jadi kita sudah piramidakah atau kita masih? Yes. Nah, ngomongin soal keterlibatan banyak pihak nih, Mbak Gina sendiri nih dari Koalisi Sistem Pangan Lestari, sebenarnya apa sih peran-peran stakeholder ini, dan sistem apa yang mau dibangun dalam misi dan mimpi Koalisi Sistem Pangan Lestari ini? Kalau ngomongin peran sih bisa sangat beragam ya, dari levelnya juga berbeda-beda. Yang pertama bisa kita lakukan tentunya dari individual sendiri, dari kita sendiri masing-masing. Bahkan pada saat berbelanja pun kita bikin plannya dulu, kemudian pada saat menyimpannya juga kita plan dengan baik, pada saat ngambil makanan di piring juga kita plan dengan baik. Dan kemudian nantinya kalau memang misalnya ada yang tidak termakan, itu kita juga olah dengan baik. Saya teringat di Brussels kalau nggak salah,
yang mereka bagi-bagi householdnya mereka tuh dikasih ayam. Oh ya? Selain untuk membantu secara nutrisi dapat dari telurnya, Yes. ayam-ayam ini juga kan sebenarnya ayam tuh bisa makan segalanya gitu Iya, kan. dia makan sisa makanan Betul, posnya juga ya. betul. Dan itu juga sudah saya coba juga di rumah dan mereka makan gitu ya. Apa yang kita nggak bisa makan, bahkan yang misalnya nasi yang sudah mulai rusak pun mereka masih bisa makan dan mereka sehat, masih bernutrisi untuk mereka gitu. Jadi mungkin itu berbagai hal yang kita bisa lakukan di tingkat individualnya dulu. Di tingkat yang misalnya dari sisi pemerintah terkait dengan polisinya, misalnya dari hotel, restoran, dan catering gitu ya. Nah, mereka-mereka ini kan sebenarnya business oriented. Mereka mungkin mau melakukan effort lebih gitu, tapi kan itu kan effort lebih yang mereka membutuhkan juga sumber daya yang lebih, entah itu orangnya, entah itu space dan sebagainya gitu. Jadi tanpa didukung oleh undang-undang atau regulasinya gitu ya, itu akan sulit bagi mereka karena hitungan bisnisnya akan nggak masuk gitu. Itu pentingnya peran pemerintah. Kemudian dari sisi komunitas NGO gitu, seperti mungkin Koalisi Pangan Lestari juga, yang bisa kita lakukan adalah mendukung ini semua gitu ya. Bisnisnya mungkin sudah mau melakukan, pemerintah sudah ada regulasinya, ini semua akan sia-sia, akan mentah kalau dari individualnya sendiri belum ada yang melakukan perubahan gitu ya. Kita bisa saling ingatkan, membantu perubahan-perubahan perilaku di sisi masyarakatnya sendiri gitu. Dan itu sebenarnya PR paling beratnya ya Bu ya. Kalau regulasi atau bisnis mungkin bisa istilahnya dipaksa gitu. Kalau individual ini kan mereka akan banyak yang bilang, loh ini kan perut saya gitu. Masa saya harus dipaksa makan, habisin ini kemudian saya mengorbankan perut saya jadi gendut dan sebagainya misalnya gitu ya. Mindsetnya ini perlu dirubah. Ini bukan sekedar tentang diri kita sendiri, tapi juga untuk greater goods. Tadi itu ada impact-nya ke ekonomi, ke lingkungan juga, ke sosial juga. Bahkan dari salah satu yang saya ingat dari kajiannya si Bappenas 2021 ini ada menyebutkan kalau kita bisa mengatasi food loss and waste ini, sebenarnya kita bisa mengatasi permasalahan kurang gizi terutama di ibu-ibu hamil ya. Jadi harapannya ini bisa mengatasi stunting juga gitu. Nah, jadi itu sih pentingnya kenapa semuanya harus kolaborasi sama-sama ya dengan perannya masing-masing. Dan sebenarnya bentuk-bentuk kolaborasi atau inisiatif yang mengarah ke sana juga udah banyak kan ya sebenarnya di Indonesia, kayak Garda Pangan gitu yang merupakan salah satu anggota dari Koalisi Sistem Pangan Lestari ini gitu kan. Mereka sering banget ada campaign di sosial medianya, nih petani nih ada sisa panen gitu yang nggak terbeli atau gimana, teman-teman ada yang mau patungan beli nggak gitu. Habis itu mereka nanti pesan lewat sosial media untuk kemudian akhirnya bisa menyelamatkan panen itu yang tadinya mungkin terbuang gitu. Terus ada juga yang satu masjid gitu di salah satu daerah di Indonesia yang sama gitu, kerja sama petani-petani melalui komunitasnya gitu untuk akhirnya patungan beli dengan harga fair ke petaninya. Masyarakatnya juga dapat makanan yang bergizi langsung dari petani, terus kemudian petaninya senang, mereka bisa dapat penghasilan dan sampah pun bisa terhindari gitu kan. Mungkin dari Bu Nita lagi nih, sebenarnya selain pemangku kepentingan industri seperti industri dan kemudian pemerintah, siapa lagi sih yang bisa terlibat dan apa tips dan strateginya yang bisa kita lakukan nih untuk mengurangi kerugian dan pemborosan makanan apa sih? Sebelum ke tips ya, karena tipsnya disimpan dulu nih ya, biar penasaran gitu ya. Kami tuh juga sangat apresiat baik dari akademisi, universitas sudah dengan Badan Pangan gitu ya. Kita kolaborasi terus karena apa? Mereka kan yang punya future leaders kita ya. Pentahelix itu kan A, B, C, G, M. A itu academicians ya. B itu kan bisnis. Bisnis itu kan tadi luas ya, industri pangan, kemudian Horeca, hotel, restoran, catering, retail. Nah, dari C-nya itu komunitas. Nah, ini yang menarik ya. Indonesia keren banget. Sebenarnya itu sudah ada. Cuma masih yang sendiri-sendiri gitu ya. Belum ibaratnya belum orkestra paling lama ya. Itu kan Food Bank of Indonesia. Kemudian Food Cycle Indonesia sama Surplus. Once kita lempar ini ke masyarakat di tahun-tahun berikutnya, sekarang ini kita udah dengan 10 setidaknya nih, 10 food bank. Jadi Sumatera Utara itu ada Aksata. Itu juga anak-anak muda bergerak sejak COVID kemarin gitu. Niat awalnya berbagi pangan bagi orang-orang yang nggak punya gitu ya. Kemudian geser ke bawah sedikit ada di Lampung. Ini ruang pangan, ini juga anak-anak muda gitu ya. Jadi itu lintas kampus loh yang di Lampung. Saya pikir kan hanya anak-anak Unila ya, ternyata enggak. Dan bahkan mereka open recruitment di Jawa, nih paling banyak memang di Jawa ya. Tadi Garda Pangan kan di Jawa Timur. Di DKI itu ada 3 ya. Tadi Food Bank of Indonesia, Food Cycle, sama yang baru nih SOS ya. Karena sebelumnya kan SOS di Bali. Di tengah-tengah di Semarang ya ada Suwarna Loka. Nah ini dia udah bahkan sampai di hulunya, jadi bikin magot ya. Itu udah sustain ya, bahkan demand-nya meluas nih. Di Solo
juga ada. Gita Pertiwi Solo itu juga salah satu bagian dari yang menandatangani Fakta Milan. Jadi kota dengan sustainability. Sekarang kita dorong juga di Bali, otomatis tadi kan ada SOS, dan kita di provinsi-provinsi lainnya juga bergerak dengan Basnas. Dan kami berharap tidak hanya 10 ini, bayangan kami tuh nanti akan lahir 100, 1000, 10.000, karena catch up-nya tuh besar banget tadinya. Kan sekian juta ya, 29 sampai 47 juta ton loh yang berpotensi terbuang ya. Jadi melalui ini kami ajak nih rekan-rekan untuk berkontribusi. Nah, tapi memang nanti saran kami tetap berkoordinasi dengan dinas pangan terdekat, karena apa? Pangan yang didistribusikan tadi harus dalam keadaan yang aman. Kami apresiasi nih, semua bank pangan itu sangat strict gitu ya. Bertahun-tahun mereka eksis, itu tidak pernah ada isu keamanan pangan. Kami pada piloting Jabodetabek saja hingga tahun ini ya sampai 69 ton itu yang diselamatkan, dan itu yang hanya dikelola pemerintah, termasuk juga pelaku-pelaku usaha tuh. Kalau kita himpun datanya, saya yakin itu jauh lebih besar gitu yang diselamatkan. Tadi udah kita dengerin banyak sekali inisiatif-inisiatif, dan sometimes people juga nggak perlu reinvent the wheel kan. Kalau misalnya mereka bingung mulai dari mana, sebenarnya bisa lihat nih inisiatif yang udah ada, terus kemudian mereka coba replicate aja gitu kan ya. Nah, mungkin aku mau nanya nih sama Mbak Gina, ada nggak sih metrik atau indikator untuk mengukur kemajuan upaya yang telah dilakukan nih mengurangi kerugian dan pemborosan makanan? Tadi sebenarnya aku ada menambahkan dikit gitu ya, dari tadi yang kita diskusikan terkait dengan stakeholder mana saja sih yang perlu dilibatkan. Jadi salah satu stakeholders yang kami identifikasi di KSPL perlu untuk dilibatkan adalah juga kelompok religius. Dan di keenam agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, semuanya 6-6-nya itu mengajarkan kasih dan kita harus merespek ciptaan Tuhan gitu. Dalam hal ini ciptaan Tuhan itu kan kemudian juga kita olah kemudian jadi makanan itu. Nah, itu jadi sebenarnya pendekatan agama ini kayaknya kita perlu gali lagi gitu ya, karena sebenarnya cukup kuat gitu bahwa masing-masing agama juga mengajarkan kok untuk kita tidak mubazir pangan. Nah, kemudian masuk tadi ke pertanyaan tools apa untuk bisa menghitungnya. Jadi kebetulan memang bersamaan dengan hari ini, saat ini juga kita lagi paralel didukung juga oleh Bappenas, pelatihan modul berpikir sistem pangan serta metode perhitungan susut dan sisa pangan. Itu intinya adalah sebenarnya kontekstualisasi ke konteks nasional dari FLW protokol yang sudah ada di global. Bahkan teman-teman Garda Pangan juga membuat dalam bentuk Excel-nya gitu. Kita bisa tinggal masukin beberapa angkanya dan itu sudah akan auto-generated. Misalnya efeknya ke emisi itu berapa sih dan sebagainya. Sebelum kita menentukan strateginya, kita harus tahu seberapa banyak sih yang mau kita kurangi. Untuk tahu seberapa banyak yang kita mau kurangi, kita harus tahu berapa angka kita sekarang, baseline-nya gitu kan. Aku pengen tanya deh, kalau misalnya ada masyarakat nih, teman-teman di luar sana yang pengen tahu lebih lanjut, pengen berkontribusi, itu biasanya mereka bisa mulai dari mana sih, Bu? Mungkin ada tips nggak dari Bu Gina atau Bu Nita? Yang pertama itu kita agent of change dulu nih. Kita mulai dari diri kita gitu ya. Dengan kita belanja bijak dan mengkonsumsi secara bijak gitu ya. Yang kedua, mengkampanyekan atau mensosialisasikan ke lingkungan terdekat kita. Ketiga, ini lebih konkret harusnya. Kita melakukan gerakan perubahan tadi ya. Bisa pemberdayaan diolah, bisa untuk level sendiri, misalkan untuk konsumsi keluarga, atau tadi punya nilai jual, karena sebenarnya banyak potensi-potensi tadi juga menghasilkan cuan. Tapi kalau misalkan ternyata kita lebih prefer untuk kita bagikan ke orang lain, juga nggak ada salahnya. Bisa juga kalau pada tingkat nasional, kontak Badan Pangan Nasional, IG Badan Pangan Nasional bisa di-follow tuh, banyak tuh tips-tipsnya atau websitenya. Bisa juga dengan mitra-mitra ya. Saya yakin ini tadi mitra food bank tuh kan banyak ya di daerah dengan beragam nama gitu ya. Itu bisa kita saling kolaborasi gitu. Kalau dari Mbak Gina gimana? Mungkin kalau di summary itu bisa jadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah learn, yang kedua engage, yang ketiga amplify. Jadi learn itu adalah kita sendiri. Kita sendiri perlu belajar, perlu mengequip diri kita. Kenapa Food Loss Invest ini penting? Apa yang bisa kita lakukan? Sekalian promosi ya. Sistem Pangan Lestari di Instagram. Jadi kita juga ada beberapa tips and tricks gitu ya. Kemudian yang kedua adalah engage. Misalnya masih ada pangan yang berlebih, kita bisa disalurkan lewat food bank ini gitu. Atau misalnya coba cek, siapa tahu di sekitar sini ada yang makanan surplus gitu. Take action, engage, memanfaatkan segala yang kemudahan-kemudahan yang kita sudah ada ini gitu ya. Yang terakhir adalah amplify. Amplify tadi seperti Ibu bilang juga, kita jangan lupa menyuarakan juga ke orang-orang. Jangan disimpan sendiri ilmunya gitu ya. Ayo kita amplify gitu dengan sosial media kita, dengan ngomong dengan keluarga. Biasa paling susah keluarga ya Bu ya. Paling susah tuh keluarga kalau action kayak gini gitu. Bagaimana meyakinkan mereka, dan kemudian mungkin kita bisa inisiatif juga di rumah, misalnya bikin komposter dan sebagainya. Meskipun again composting itu terakhir ya Bu ya, kalau dari piramidnya itu. Seperti itu. Kalau dari kita sih di Klinom itu kita suka bilang
milah konten itu sama pentingnya seperti milah sampah. Jadi kayak follow akun-akun yang banyak menginspirasi kita, terutama yang yang bisa ngajarin kita hal-hal seperti ini gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak peduli. Kalau kita nggak peduli, kita nggak berubah, ya kan? Mungkin sebagai penutup, ada nggak pesan terakhir yang ingin disampaikan ke teman-teman untuk mengajak mereka mengurangi food loss dan waste ini, Bu? Satu, tentunya kita harus bijak dalam mengkonsumsi makanan tadi. Dan yang kedua, setelah mengambil, habiskan. Kalau bisa ada challenge tuh, tunjukkan piring kosong. Itu lagi happening juga nih sekarang. Yang ketiga, masih ada yang suka malu kalau take away. Nah, jangan malu karena padahal itu Indonesia banget loh. Iya, tapi tadi di bawah masih ya. Kita normalisasikan Tapi kan kalau dia masih dalam kondisi baik dan dia belum disentuh kan masih layak untuk dibawa pulang. Kalaupun kita tidak yakin menghabiskan di rumah kan kita bisa berbagi kepada yang siapa di sekitar kita yang bisa kita bagikan makanan yang masih dalam kondisi baik tadi. Udah 4 ya. Kita harus selalu periksa kadaluarsa. Ini yang suka lupa karena kan kita belanja nih. Suka belanja terus suka naruh aja. Yang baru tuh yang di depan. Yang di belakang kagak kesentuh-sentuh, ya kan? Nah, itu harus yang di belakang itu yang diambil kan first in first out harusnya. First in first out. Iya, tapi kan tapi kan biasanya yang out itu yang terakhir masuk malah gitu ya. Pas kita cek belakang ternyata udah expired. Itu kan juga membuang-buang makanan kan. Nah, kemudian yang keenam adalah kita juga tadi udah disebut sama Mbak Gina, mengatur tadi kemasan-kemasan untuk menyimpan pangan agar dia lebih tahan simpan sebenarnya. Sebenarnya kalau anak-anak muda sekarang atau ibu-ibu rumah tangga tuh udah canggih sih. Dengan box-box yang cantik ya kan, ibaratnya rapih lah kulkasnya gitu kan, sehingga memang itu juga sudah berkontribusi untuk stok boros pangan gitu ya, tidak membuang-buang makanan. Ketujuh ya, itu kita jangan ragu untuk recook. Kadang yang sering banget itu nggak habis tuh nasi. Sekarang kayaknya saya lihat masyarakat tuh rata-rata udah mengurangi ya konsumsi nasi, tapi jumlah masaknya tetap sama gitu, sehingga yang nggak habis tuh nasi lagi gitu. Nah, itu bisa kita olah dalam beragam menu gitu ya, sehingga itu lebih menarik. Atau kita kurangi aja jumlah memasaknya gitu ya, atau tidak hanya nasi tapi juga pangan lainnya yang kita olah kembali, tapi jangan sering-sering gitu ya, karena pasti kan kandungan gizinya sudah turun gitu. Nah, terakhir yang ke-8, jangan lupa berbagilah, karena dengan berbagi itu berkah. Udah komprehensif banget nih, ada 8 poin ya. Ya intinya sih mungkin kalau dari saya, pertama adalah mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jangan tunggu-tunggu orang lain, at least mulai dari piring kita sendiri gitu. Ambil secukupnya dan tanggung jawab dengan apa yang kita ambil gitu. Yang kedua adalah make this as a normalized value gitu ya. Mungkin sebenarnya naturnya orang Indonesia itu kayaknya memang tidak apa-apa gitu untuk membawa besek gitu, untuk bawa pulang makanan. Tapi kadang-kadang tuh jadi segan karena mungkin ini acaranya formal gitu ya, high level semua yang hadir. Tapi once it's being normalized, mungkin kita info ke mereka gitu nggak apa-apa. Kita malah justru mengencourage karena kita fighting against food waste gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya boleh di-summary dikit, jadi teman-teman kayak isu food loss dan waste ini adalah isu yang penting banget karena dampaknya luar biasa ya, multispektrum banget. Baik dari lingkungan, ekonomi, terus kemudian di isu ketahanan pangan juga. Dan sebenarnya dampak positifnya bahkan bisa membantu memperbaiki gizi jika permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan sebenarnya solusi dan tips-tipsnya udah banyak banget, inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman dan para stakeholder yang berusaha fighting dan memperbaiki isu ini juga udah banyak. Jadi teman-teman tadi bisa koordinasi sama dinas pangan di daerah, terus kemudian food bank di daerah kalian, coba cari tahu nih food bank di sekitar kita tuh di mana, jangan-jangan di kompleks yang sama gitu kan. Ternyata cuman 5 menit ke sana gitu. Jadi getting yourself familiar with whatever you have around you, atau bahkan mungkin ya start your own food bank misalnya ya. Karena banyak banget inisiatif yang bisa direplicate atau dipartisipasikan, karena ya ini isu bersama-sama, kita nggak mungkin bisa sendiri, butuh kerjasama juga. Dan jangan pernah mengecilkan peran individual, karena Indonesia itu tadi orangnya banyak. Kalau satu orang melakukan satu dikali 270 juta pasti dampaknya multiplier aplikasinya akan luar biasa banget. Oke, makasih banyak Gita sama Mbak Gina udah ngobrol-ngobrol hari ini. Sekian dulu dari podcast Clino Week Radio kali ini. Sampai ketemu di cerita Cuan Lestari berikutnya. Bye.